Ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Ada peraturan, ada undang-undang. Ada pembesar, polisi, dan militer. Hanya satu yang tidak ada, keadilan. Jika bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun lamanya. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negeri kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Jika 2020 sekarang dibantai pandemi, tahun 1966 hingga 1998, Orde Baru menjadi virus dan peraturan yang berlaku. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Oke, di video kali ini ada beberapa kebijakan politik masa Orde Baru dari dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui Sidang Istimewa MPR tahun 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini akan berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 pada masa Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Partai Golkar. Sehingga Partai Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga tahun 1997. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau PEMPAT atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penetapan PEMPAT untuk para pegawai negeri sipil. Di baliknya Orde Baru yang kejam di dunia ekonomi, politik tentunya menjadi tolak ukur di semua bidang. Dua fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Kata Gus Dur, Pak Harto itu jasanya besar, tapi dosanya juga besar. Dosa Pak Harto ini paling banyak ada di politik, karena banyak manuver-manuver politiknya yang seolah-olah memaksa dia untuk terus langgeng menjabat dan memberi tempat pada kawan-kawannya untuk terus berkuasa. Pemilu 1971, pemilu itu menjadi tidak sehat karena Soeharto menang telak, karena didukung oleh kendaraan politiknya, yaitu golongan karya, para ASN, dan ABRI. Gelagat memberi tempat bagi sahabat-sahabatnya di ABRI untuk turun ke kancah politik tercium di aturan dua fungsi ABRI. Ini adalah bagi-bagi kue bagi kroni-kroninya, sekaligus memperkuat posisi Soeharto karena cengkramannya makin kuat. Kita dengan pengerti hati harus mengakui kalau memang banyak manuver politik dalam negeri yang dilakukan Soeharto itu bermotif melanggar kekuasaan bagi dia sendiri. Tapi kita mesti objektif. Pak Harto juga berdasar dalam membangun bangsa ini, mungkin di lain aspek. Ya, Orde Baru memang punya bukti nyata. Namun suara pedih rakyat kecil lara di mata. Kami Muhammad Zaidana Fawaz, Travis Valentino, Brian Jovan, serta Nael dan Nando pamit undur diri terkait penjelasan kali ini.